bergeser ke sebelah sini, Ayahanda. Ahlan, ini yang depan nggak apa-apa, Ayahanda, biar nanti kalau ada yang menyusul bisa dengan mudah langsung mengkondisikan. Jazakumullah ahsanal jaza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama, lalu dilanjutkan dengan kita membaca doa Nabi Musa. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sehat semua jemaah. Selalu kami mendoakan semoga jemaah sekeluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai husnul khatimah. Segala puji milik Allah, kita memujinya, bersyukur atas semua karunia-karunia-Nya yang selalu dan selalu kita memohon kepada Allah agar semoga senantiasa hati ini dinaungi oleh rasa syukur kepada Allah. Karena Allah telah beritahu kepada kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambanya Allah, mereka yang mau bersyukur kepada Allah. Semoga kita salah satu bagian daripada hamba yang terus bersyukur kepada Allah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita belum dulu melanjutkan Ar-Rahman seperti biasanya, tapi kita mau bahas tentang marhaban ya Ramadan. Sebagaimana yang jamaah tahu, kurang dari 27 hari lagi atau bahkan 26 harian lagi, insya Allah kalau Allah izinkan kita masih hidup, kita mudah-mudahan berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi tahukah di antara kita, banyak di antara kita yang akhirnya terjebak karena merasa sudah terlalu sering ketemu bulan Ramadan. Saya analogikan kepada jamaah dengan kalimat terlalu sering. Jamaah yang dirahmati Allah, buat orang di luar Wonosobo, saya misalkan dari Depok Kubah Mas Meruyung, ngelihat Telaga Menjer takjub karena saya tidak sering melihat Telaga Menjer. Tapi buat orang Wonosobo yang setiap hari ngelihat Telaga Menjer, terutama orang Garung, yang sebegitu indahnya, karena terlalu sering beliau melihatnya, boleh jadi rasanya biasa-biasa saja karena terlalu sering. Buat kami yang tinggal di Depok,
kami melihat naik ke lantai 2 Masjid Muhammad Al-Fatih yang lagi dibangun. Kami arahkan pandangan mata kami ke arah timur. Di sana ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing. Lah kok ini masjid bagus banget. Pemandangannya Gunung Sindoro, pemandangannya Gunung Sumbing. Buat yang pertama kali ngelihat, tapi buat warga desa Wonolelo yang setiap hari melihat Sindoro Sumbing mungkin biasa-biasa saja. Kenapa? Karena terlalu sering melihat sesuatu sehingga sesuatu itu kesannya rasa sudah tidak spesial. Contoh lain tentang rasa terlalu sering. Jamaah, kalau ada 2 pasangan. Yang pertama pasangan yang baru nikah 1 hari umur usia pernikahannya. Dengan pasangan yang kedua usia pernikahannya sudah 30 tahun. Kalau dua-duanya gandengan tangan, yang satu umur pernikahan 1 hari, yang satu umur pernikahan 30 tahun. Kira-kira mana yang paling romantis? Yang 1 hari atau yang 30 tahun biasanya? Yang baru 1 hari. Kalau yang baru 1 hari tangannya kena daripada jarum pentul, berdarah dia. Manten anyar bilang apa? Sayang, tanganku berdarah. Suami baru bilang, aku teleponkan ambulan ya. Ini manten anyar. Kalau 30 tahun nikah, ibu lagi merajang wortel, kemudian merajang daun bawang dan yang lainnya. Tangannya tergores pisau. Pah, tangan saya tergores pisau berdarah nih loh. 30 tahun biasanya bilang apa? Makanya nganggo. Sebenarnya jamaah ada kata kunci yang sering digarisbawahi. Apa kata kuncinya? Kadang itu terjadi karena terlalu sering berinteraksi. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah, manten anyar istrinya mau keluar dari kendaraannya. Oh jangankan naik mobil jamaah, naik motor aja manten anyar, footstepnya dibuka jamaah. Ayo sayang, ini yang penumpang belakang footstepnya dibukain sama manten anyar. Tapi kalau ibu sudah 30 tahun menikah, ayo cepet, rasa kesuwen. Mungkin begitu, terlalu sering. Nah sekarang kalimat terlalu sering ditarik di bulan suci Ramadan. Kalau anak kecil baru pertama kali puasa dengan kita yang sudah 40 kali bertemu dengan bulan Ramadan, boleh jadi perasaan itu sama tentang sikap kita ketemu bulan Ramadan. Anak kecil mereka senang karena ini adalah tahun-tahun awal mereka jumpa sama Ramadan. Mereka semangat sholat shaf paling depan. Mereka semangat jadi pasukan takjil. Jadi pasukan apa jemaah? Takjil, berburu takjil. Kayak ke masjid kayak wae Muhammad Al-Fatih. Wah lau pena-pena. Wah ke masjid kayak wae takjilnya pena-pena. Dia nyari masjid yang masakannya enak, makanan bukanya enak, syukur-syukur nanti ada bisa lebih daripada 1 porsi, bisa makan lebih daripada 2 porsi. Jadi pasukan takjil. Mereka senang dengan hal itu. Tapi buat kita yang sering ketemu Ramadan, apalagi kita ketemu Ramadan udah 40 kali karena umur kita misalkan udah 50 tahun, taruhlah baliknya kita umur 10 tahun, berarti 40 kali ketemu sama bulan Ramadan. Bahayanya apa? Seperti tadi, kalau awal-awal nikah masih romantis, tapi 30 tahun menikah romantisnya sudah mulai pudar. Awal berjumpa dengan Ramadan masih semangat, nanti sudah berpuluh-puluh tahun jumpa Ramadan, semangatnya lama-lama semakin memudar. Bahaya kalau semangat Ramadan kita semakin memudar. Dulu ketemu Ramadan seneng banget. Sekarang ketemu Ramadan biasa-biasa aja. Dulu jumpa Ramadan semangat banget. Sekarang ketemu Ramadan biasa-biasa aja. Dulu ketemu Ramadan target sehari 1 juz. Sekarang ketemu Ramadan biasa-biasa saja.
Itu bahayanya jamaah kalau kita lupa mempersiapkan ilmu. Makanya tema subuh ini adalah marhaban ya Ramadan. Insya Allah kita akan bahas satu keutamaan. Yang kedua, perusak-perusak amal di Ramadan. Yang ketiga, tips-tips powerful di bulan Ramadan. Kita masuk yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, artinya beberapa hari telah ditentukan adalah bulan Ramadan, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Keutamaan pertama bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan Al-Quran diturunkan? Pada bulan Ramadan. Ramadan turunnya Al-Quran. Ada hikmah tentang yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah yang pertama bulan turunnya Al-Quran. Ada hikmah jemaah. Tidaklah segala sesuatu apapun, baik benda mati ataupun makhluk yang bernyawa, ketika tertempel padanya Al-Quran, kecuali dia akan menjadi mulia. Tidaklah segala sesuatu, baik benda mati ataupun benda hidup ataupun makhluk bernyawa, tertempel Al-Quran, kecuali akan menjadi mulia. Contoh, Ibunda tahu Al-Quran turun pada bulan apa? Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ibunda tahu siapa yang menurunkan Al-Quran? Lewat malaikat siapa jemaah? Malaikat Jibril malaikat Jibril. Yang karenanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin dari semua para malaikat. Al-Quran turun kepada Nabi siapa hadirin? Nabi Muhammad SAW, yang karenanya Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sangat mulia. Turunnya di kota mana dan kota mana? Makkah dan Madinah. Turun di dua kota ini, maka dua kota ini, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, menjadi dua kota yang paling mulia. Terus akan begitu jamaah rumusnya. Tidaklah sesuatu tertempel padanya Al-Quran kecuali pasti jadi mulia. Manusia tidak tertempel padanya Al-Quran biasa-biasa aja. Tapi begitu manusia terinstal dalam jiwanya Al-Quran, dia punya hafalan Al-Quran, dia pandai membaca dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka niscaya dia menjadi manusia-manusia yang pasti jadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena tertempel padanya Al-Quran. Makanya yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dan dibelenggunya para syaitan. Nomor dua, saya ulangin, ditutupnya pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, dibelenggunya para syaitan. Sebagaimana kata Nabi SAW, baginda mulia bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah."
Kalau kalian diberi umur sampai bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, maka pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk kalian. Wa ghulliqat abwabun nar, dan kalian akan mendapati pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan Allah belenggu dengan rantai yang sangat dahsyat. Jamaah, Ramadan atmosfernya sama atau beda dari bulan-bulan yang lain? Sama atau beda? Beda. Atmosfer Ramadan itu jamaah, ba'da isya, ba'da tarawih lebih tepatnya, masjid sayup-sayup, sahut-sahutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saling sahut-sahutan. Masjid sebelah tuh udah juz 6. Lah kita baru juz 1. Ayo balapan, ayo lomba-lomba. Yang tadinya tidak pernah menutup aurat, masuk Ramadan rata-rata mengkondisikan bagaimana cara berpakaian, salah satunya menutup aurat. Yang jarang sedekah masuk Ramadan jadi sering sedekah. Yang jarang sholat tahajud masuk Ramadan jadi sering sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan familiarnya namanya sholat tarawih, sholat terawih. Yang jarang mendapati dirinya bisa berpuasa, begitu ketemu Ramadan tiba-tiba bisa berpuasa. Banyak gak di antara kita pas puasa sunnah susah, tapi puasa Ramadan bisa, mudah. Itulah istimewanya Ramadan. Di luar bulan Ramadan jarang bisa khatamkan Al-Quran, masuk bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Kok bisa? Padahal harusnya di bulan lain kita juga bisa. Jawabannya karena Ramadan spesial. Setelah taufik dan pertolongan dari Allah, karena Nabi bersabda di bulan Ramadan futihat abwabal jannah. Pintu surga seakan engkau mudah memasukinya. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan pintu neraka Allah tutup dengan setutup-tutupnya. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan Allah belenggu mereka. Berarti jamaah, kalau di bulan Ramadan pintu surga dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu dengan belenggu yang sangat amat. Lah kok di bulan Ramadan masih sempat-sempatnya bermaksiat? Berarti yang syaitan siapa jamaah? Manusianya. Karena syaitan terbagi dua. Minal jinnati wan nas. Ada dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia. Lah yang maksiat bulan Ramadan boleh jadi itu syaitan dari bangsa manusia. Yang jam 1 siang laki-laki tidak sedang haid, laki-laki tidak sedang safar, tahu-tahu masuk ke rumah makan kaki tanpa kepala, ditutup gorden. Pas seorang ibu lagi haid mungkin mau membeli makanan untuknya. Loh kok enggak puasa? Enggak mbak, lagi makan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, boleh jadi tadi dia sendirilah termasuk minasyayatin wal'iyazubillah. Karena Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup sekencang-kencangnya. Yang ketiga, terdapat malam, ini keutamaan Ramadan, di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna sesungguhnya anzalnahu kami turunkan Quran fi lailatul qadar, di malam qadar. Malam qadar itu kapan? Kata Nabi, terjadi malam qadar 10 terakhir di bulan Ramadan.
Kapan jemaah? Di bulan Ramadan. Lebih-lebih kata Nabi di waktu malam-malam ganjil. Terjadinya di malam-malam ganjil. Berarti kalau puasa 30, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau puasanya 29 hari berarti malam ganjil 10 terakhirnya di 20, 22, 24, 26, 28. Karena Nabi bersabda Ramadan itu 2. Kalau enggak 29, 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Ramadan itu 2 kata Nabi. Kalau tidak 29 hari, dia 30 hari. Maka kalau nanti ada perbedaan, lah kok lebarannya duluan? Lah kok lebarannya belakangan? Coba dilihat, 29 30 masih ada dalilnya. Tapi kalau lebarannya 33 hari, inilah perlu ditanyakan jemaah. Lah kok lebarannya duluan? Lah puasanya berapa hari Bu? 22 hari. Lah ini baru ditanya jemaah. Karena kata Nabi, puasa Ramadan kalau enggak 29, satu lagi apa? 30. Kalau ada perbedaan, berlapang dadalah. Kalau ada perbedaan ngapain hadirin? Lapang dada. Jangan sibuk saling menyalahkan karena boleh jadi beda metode ru'yah, beda metode ruqyat, beda hasil. Ada yang pakai teropong, ada yang pakai ru'yatul hilal. Jamaah akhwat boleh maju jamaah biar yang di luar nanti bisa masuk. Maju jamaah, maju, ayo jamaah hadirin jazakumullah khair. Kembali ke dalam bahasan jamaah. Jadi Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini yang ketiga, di malamnya ada Lailatul Qadar. Saya beri perumpamaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Qadar itu khairun, lebih baik, min dari alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83,33 tahun. Ibunda tahu? Kalau dibulatkan 84 tahun, siapa yang beramal di malam itu pahalanya lebih baik daripada pahala dia ibadah 84 tahun. Jadi kalau malam Qadar itu jamaah sedekah, lebih baik daripada jamaah sedekah setiap hari sepanjang 84 tahun. Kalau malam Qadar itu jamaah bangun masjid, lebih baik seperti jamaah bangun masjid sepanjang 84 tahun. Kalau jamaah sholat tarawihnya lebih baik daripada 84 tahun. Kalau jamaah waktu itu baca Quran, bacaan Qurannya lebih baik daripada jamaah baca sepanjang hari selama 84 tahun. Itu keutamaan malam Qadar. Adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan jamaah, kalau sebuah analogi saya bawa kepada antum semuanya. Kalau ada 10 kolam. Ada berapa kolam? 10. Satu kolam jamaah ada ikannya. 9 kolam lainnya kosong, gak ada ikannya. Pertanyaan saya, gimana caranya kita mendapatkan ikan salah satu di antara 10 kolam? Gimana caranya? 10 kolamnya dipancing semua. Benar ayahanda, jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ayahanda sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kaum muslimin semoga dimuliakan Allah. Kalau ada 10 kolam ikan, 9 kolamnya kosong, 1 kolam saja yang terisi ikan. Kalau kita mau dapetin ikan itu caranya gimana? Pancing 10 kolam. Jangan gambling, serok semuanya. Jangan pilih, saya tak ini aja lah, set. Karena kita mau dapetin yang satu. Pertanyaan saya ganti dari analogi kolam ikan kepada Ramadan di 10 hari terakhir. Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia hanya terjadi di 1 hari dari 10. Berarti kalau kita mau dapatkan malam Qadar, caranya gimana? Beramal solihlah setiap hari. Jangan pilih-pilih.
Ganjil, mumpung ganjil. Beramal. Yang genap, genap gak usah lah. Jangan jamaah. Anda rugi. Saya bilang kepada jamaah dari kemarin, Ramadan tahun lalu, sebelumnya juga iya, dan sampai sekarang. Jamaah, 10 hari terakhir, bahkan kalau Anda bisa sejak hari ini, sejak awal Ramadan, lebih 10 hari terakhir. Kalau saya sarankan, Anda bisa baca Quran, baca Quran. Kalau Anda bisa sholat tarawih, jangan di skip. Tapi kan pulang kampung Ustadz pakai pesawat jemaah. Loh tapi ya ngene. Jangan jemaah. Karena keutamaan Ramadan tuh. Kalau pas Anda pulang kampung, Anda tertinggal tarawih, padahal malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, kita yang rugi. Makanya saran saya, mulai 1 Ramadan siapkan infak terbaik. Nanti 10 hari terakhir, 10 harinya berinfaklah. Jangan dibolongin, jangan pilih ganjil-ganjil aja. Karena kita gak pernah tahu mana yang malam-malam Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena jamaah, kalau jamaah berinfak malam itu, dan malam itu bertepatan dengan malam Qadar, sedekahnya jamaah lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Allahu Akbar. Kalau jamaah baca Quran, bacaan Qurannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau jamaah sholat tarawihnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau jamaah hidup sampai 1 Syawal Idul Fitri, pertanyaan saya, ketemu sama malam Qadar atau tidak? Jamaah Allah kasih umur, hidup sampai tanggal 1 Syawal. Pertanyaan saya, jamaah ketemu malam Qadar atau tidak? Ketemu atau tidak? Ketemu. Yang jadi pertanyaan, kita pas malam itu lagi ngapain? Kita malam itu lagi ngapain jemaah? Kalau kita diberi umur sampai 1 Syawal, kita ketemu sama malam Qadar. Tapi pertanyaannya, di malam itu kita lagi ngapain? Kalau di malam itu kita lagi maksiat, alangkah ruginya jemaah. Kalau malam itu kita lagi baca Quran, kita lagi bersedekah, sholat tarawih, beramal salih, membuka puasakan orang lain, itu yang dapat khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah nggak mau apa? Dapat yang lebih baik daripada 1000 bulan? Hadirin, umur kita aja belum tentu nyampe 84 tahun, betul? Ada jemaah yang umurnya 84 tahun boleh angkat tangan? Loh, gak ada jemaah. 84 tahun. Masya Allah. Berarti kan umur kita aja belum tentu nyampe. Tapi pahala kita bukan lagi 84. Tapi Allah berfirman khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan yang keempat, bulan Ramadan menjadi bulan dikabulkannya doa. Ada yang berdoa di bulan Ramadan, hari ini dia melihat hasil dari doa-doanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan dikabulkannya doa. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah membebaskan beberapa dari siksa api neraka. Sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari siksa api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Hadirin. Jadi setiap hari ada orang dibebaskan dari siksa api neraka. Tiap hari jemaah. Tiap hari
dibebaskan dari siksa api neraka setiap hari. Wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayastajibulah. Dan ada doa yang mustajab ketika seorang mukmin muslim berdoa di waktu itu tidak ditolak kecuali pasti fayastajibulah, Allah terima doanya. Kapan itu? Waktu di bulan Ramadan. Jadi jamaah, mungkin kita belum bisa doa di multazam ya. Mungkin kita belum berkesempatan doa di Safa Marwah. Mungkin kita belum berkesempatan haji yang kemudian bisa doa di Mina, wukuf di Arafah, Musdalifah, atau di tempat ataupun saat prosesi hajinya kita. Tapi Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Bukan berarti kalau kita nggak punya kesempatan ke Mekah, Madinah berdoa di tempat-tempat mustajab, salah satunya seperti wukuf di Arafah ketika haji ataupun multazam ketika kita saat apapun. Terus kita nggak punya kesempatan doa mustajab. Allah tetap sayang sama kita, dikasih kesempatan doa mustajab. Salah satunya Allah beri pada kita bulan Ramadan. Dan hadirin, cerita masyhur kemarin saya ceritakan. Kalau Anda punya niat berbuat baik, jangan tunda di bulan Ramadan. Kalau Anda punya niat sekarang, lakukan sekarang. Setahun lalu, kalau nggak salah, waktu masjid ini belum jadi, ada seorang ibu, bulan Sya'ban, bilang sama kami, Ustadz, masjidnya udah jadi belum? Baru ibu, baru pelan-pelan dibangun, mohon doa restunya ibu. Saya ikut Ustadz, mau nyumbang buat masjidnya. Tapi nanti ya Ustadz, bulan Ramadan aja. Ramadan itu masih sebulan lagi. Ramadannya masih sebulan lagi jemaah. Apa yang terjadi? Dia meninggal dunia jemaah. Sebelum ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi alhamdulillahnya beliau tuh niatnya udah bilang sama suaminya, Pak, nanti nek Ramadan saya niat mau ikut bangun masjid. Ayahnya datang, suaminya datang ketika Ramadan, Ustadz titip ini buat bangun masjid, mohon doanya, istri saya sudah meninggal sebelum bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahilhamd. Jemaah tahu nggak? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Coba diulang, badiru bil a'mal, 1, 2, 3. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Segera kalian itu dalam beramal. Itu pesan Nabi, badiru bil a'mal. Jangan ditunda. Jangan bilang besok Ramadan karena belum tentu umur kita sampai pada bulan Ramadan. Tapi kan Ramadan pahalanya lebih besar. Iya. Tapi ada pahala besar juga saat orang menyegerakan beramal soleh. Termasuk perkataan Ibnu Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu pada waktu sore, wala tantadhiris sobah. Jangan tunggu beramal soleh sampai waktu subuh. Kalau kita ada di waktu subuh, jangan tunda amal soleh sampai waktu maghrib atau petang. Jangan ditunda. Kalau jamaah bisa sekarang, jangan ditunda. Karena umur kita gak ada yang tahu. Saya punya tetangga. Jamaah boleh tanya, satu desa di tempat kami tinggal. Tetangga dekat rumah. Persis 2 tahun lalu kejadiannya. 2021. Azan kumandang maghrib pertanda 1 Ramadan, pertanda terawih pertama 17.50. 17.45 persis 5 menit sebelum 1 Ramadan tetangga dekat kami wafat jemaah. 5 menit. 5 menit lagi sebelum Ramadan tetangga kami berpulang. Allah betapa maha kuasanya Allah mencabut nyawa-nyawa kita.
Jangan dikira Anda bakal ketemu Ramadan loh, termasuk saya. Jangan dikira kita akan jumpa sama Ramadan, belum tentu umur kita nyampe. Boleh angkat tangan yang menjamin akan hidup sampai besok subuh. Boleh angkat tangan, jamaah jamin bakal hidup sampai besok subuh? Gak ada yang berani jamin. Makanya jangan pernah sia-siakan nanti kalau jamaah bertemu di bulan Ramadan dengan perbanyak doa dan juga salah satunya perbanyak beramal salih. Allah bebaskan dari neraka. Allah berikan selaksa ampunan. Siapa yang dia jumpa sama Ramadan dan minta ampun, minta maaf sama Allah. Dan doa dikabulkan ketika bulan Ramadan, makanya perbanyak doa. Ramadan itu perbanyak doa jemaah. Jangan sampai Ramadan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, perusak amal di bulan Ramadan. Jadi kalau tadi bab yang A, sekarang yang B. A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ini yang B. Perusak-perusak amal di bulan Ramadan. Yang pertama, memasuki bulan Ramadan tanpa ilmu. Katanya nek di bulan Ramadan kentut dalam air puasanya batal. Katanya kalau Ramadan ngupil puasanya batal. Katanya kalau Ramadan nangis puasanya batal. Katanya kalau Ramadan gelut puasanya batal. Benarkah? Benar atau salah? Ayo jemaah. Benar atau salah? Benar atau salah? Yakin? Jawabannya salah semuanya. Kentut dalam air puasanya batal. Benar atau salah? Salah. Gak ada jemaah. Hadis Nabi, barang siapa yang kentut dalam air maka puasanya batal. Gak ada. Gak ada jemaah. Terus yang kedua, ngupil, mohon maaf, membersihkan hidung dari kotoran-kotorannya. Katanya puasanya batal. Korek kuping, cotton bud, katanya puasanya batal. Dari mana ini hadirin? Dapat info dari mana? Katanya selama Ramadan suami istri tidak boleh bercampur. Kata siapa? Kan yang gak boleh cuma ketika berpuasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Selepas maghrib sampai sebelum subuh dipersilakan. Ini dari mana hadirin bilang katanya Ramadan gak boleh sama sekali. Gak ada. Terus apalagi tadi? Siapa yang nangis puasanya batal. Nangis tidak membatalkan puasa kecuali air matanya ditampung di gelas, yuk diminum. Itulah baru jemaah. Nangis gak membatalkan puasa. Gelut, puasanya batal gak? Tidak batal. Tapi kalau bertengkar, kalau berdebat, kalau kata-kata kotor atau mengumpat, kalau gibahin orang, gosipin orang, omongin orang di belakang, gelendengin orang, bukan batal puasanya tapi rusak pahala puasa. Bukan batal tapi apa? Rusak. Bukan berarti batal. Rusak. Yang tadinya harusnya dapat nilainya 10, misalnya dia dapat 6, 5, 4 atau yang kurang daripada itu. Hadirin, yang pertama makanya puasa atau bertemu Ramadan harus dengan ilmu supaya tadi nggak muncul. Maka Ramadan boleh nggak cotton bud? Boleh. Bersihin kotoran hidung? Boleh. Mandi bulan Ramadan boleh nggak? Kumur-kumur boleh nggak? Kumur-kumur boleh nggak? Ayo jemaah, kumur-kumur boleh nggak? Harus pakai ilmu loh. Kumur-kumur boleh, yang nggak boleh Anda kumur 3 kali, lah keluarnya cuma 2 kali. Itu satunya kemana itu? Saya kumur 3 kali, keluarnya cuma 2 kali, satunya diapain? Ditelan, itulah batal. Tapi ada ilmunya lagi. Kita kan pakai ilmu, makanya kan perusak amal adalah tanpa ilmu. Sekarang kita dapatkan ilmunya. Jemaah, kalau tidak sengaja
puasanya sah atau batal? Tidak sengaja minum, tidak sengaja makan sampai 1 piring, tapi lupa. 1 piring lupa, puasanya sah atau batal? Sah. Makan sepiring, 2 piring, tapi lupa, betul-betul lupa. Wah, bismillah, ya Allah. Udah selesai, baru ingat. Itu kata Nabi yang bersabda jamaah, sungguh itu rezeki orang tersebut. Allah kasih rezeki buat orang tersebut. Kecuali begini, Anda lagi makan, ada yang ngingetin, loh kok makan? Itulah batal, karena udah diingetin. Karena siapa yang dia berpuasa diingatkan oleh saudaranya lalu masih mengunyah, hendaknya memuntahkan kunyahannya. Jangan ditelan. Ketika sudah datang pengingat, karena lupa loh jamaah, terus kemudian kita menelannya, maka batal puasanya. Dia wajib mengganti di hari yang lain. Kalau dia ingat, wajib dia mengganti di hari yang lain karena puasanya batal. Tapi kalau begitu ingat langsung dimuntahkan, tidak ditelan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Dan beberapa tegukan air atau beberapa telan nasi beserta lauk pauk yang dia telan ketika lupanya menjadi rezeki bagi dirinya. Begitulah yang disampaikan oleh para ulama, juga menukil dari pendapat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menukil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangin, kalau lupa puasanya batal atau sah? Sah. Kalau lupa. Begitu jemaah. Hadirin, yang pertama, rusak puasa kita tanpa ilmu. Makanya harus pakai ilmu. Saya itu dulu punya teman 3 orang, kisah nyata lagi. Jadi teman saya itu namanya Herdias Prilastono, Rehan Imran. 2018 dari Depok bawa kendaraan sendiri ingin ke Garung. Saya tinggal di desa Garung. Sampai sekarang masih di Garung tinggal saya jemaah. Beliau pakai ada aplikasi. Dulu bukan Google Map namanya, aplikasi tertentu gitu. Pengikut jarak ini belok kanan belok kiri gitu jemaah. Kayak Google Map gitu. Saya bilang sampai mana? Jam 4 atau setengah 4 beliau jawab, kami sampai di Banjarnegara 3:30 pagi. Feeling saya 4:30 pagi, kosong melompong sampai Garung kira-kira 4:30 jemaah. Ternyata dugaan saya salah. Sampai Garung tuh jam 7:30 pagi jemaah. 7:30 pagi. Loh kenapa? Saya tanya, nih loh. Ternyata di Kelerang sini nih, ini kita Wonolelo nih. Bukan disuruh lurus sampai alun-alun, lurus sampai Garung. Enggak, tapi belok kanan. Lewat depan sini jemaah. Sampai Pahlawan. Sampai di Pahlawan bukan belok kiri. Belok kanan. Dia belok kanan jemaah. Sampai Pasar Kretek. Saya Pasar Kretek disuruh belok kiri. Naik ke atas ke Kledung. Sampai Temanggung belok kiri, Ngadirejo belok kiri, Kebun Teh Tambi belok kiri baru sampai Garung. Itu kisah nyata loh jemaah. Jadi teman saya yang harusnya Banjarnegara Garung 1 jam, Banjarnegara Garung 2,5 jam bahkan 3 jam. Kenapa? Apalagi waktu itu Teh Tambi 2018 itu belum seperti hari ini. Hari ini kita lewat Tambi jalanannya halus luar biasa. 2018 jalannya masih geronjal batu-batu makanya lama jemaah 3 jaman. Kenapa? Jawabannya 1. Karena tidak punya ilmu tentang kota Wonosobo. Jadi disuruh belok mah belok aja. Makanya orang kalau nggak punya ilmu tentang puasa Ramadan, wah ngupil batal puasane. Oh yo, ya wes tak makan wae. Aduh. Itu karena dia nggak punya ilmu, makanya perusak amalan adalah tidak punya ilmu. Harus punya ilmu ya jemaah. Ramadan harus punya ilmu. Yang kedua, perusak B nomor 2. Perusak amalan di bulan Ramadan adalah
STMJ itu sholat terus maksiat jalan, berarti kalau kita PTMJ. Apa tuh PTMJ? Puasa terus maksiat jalan. Itu dosanya luar biasa, merusak dari amal bulan Ramadan. Jangan rusak jamaah. Gara-gara apa rusaknya? Gara-gara maksiat. Apa saja maksiat diantaranya? Kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Ada orang puasa nggak dapat pahala. Al-ju' wal atas. Kecuali cuma dapat ju' lapar, wal atas cuma dapat haus. Kenapa? Karena ternyata dia puasa tapi gibah. Dia puasa tapi ghasib. Ghasib digosok makin. Dia puasa tapi gibah, dia puasa tapi gosip, dia puasa tapi dia masih curang, dia puasa tapi dia zalim sama orang, dia puasa tapi dia banyak berbuat maksiat. Itu namanya perusak amal. Sedangkan kata Nabi SAW, ada banyak orang puasa nggak dapat pahala tapi cuma dapat lapar dan haus. Terutama orang yang puasa, ini nomor 3, puasa tapi tidak sholat, rusak amalnya. Habis subuh tidur, bangun-bangun azan maghrib. Mak, saya tidur dulu ya mak, nanti bangunin kalau udah azan maghrib ya mak. Astagfirullahaladzim. Mana sholat zuhurnya? Mana sholat asarnya? Dari ba'da subuh tidur terus sampai azan maghrib. Nanti pakai hadis, hadisnya berbunyi, orang yang tidur ketika berpuasa berpahala. Hadis itu sedikit banyak, ayo kita kaji lebih tepat. Kalau tidurnya meninggalkan maksiat berpahala. Tapi kalau tidurnya meninggalkan kewajiban jadi dosa. Daripada Anda maksiat tidur pahala. Daripada gibah gosip mending tidurnya pahala. Tapi kalau karena tidurnya malah nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, tidurnya malah menjadi penyebab dia kena perbuatan dosa karena disengaja. Kecuali Anda wah capek banget terus tidur, ini lain cerita, tidak disengaja. Tapi kalau disengaja lain. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk perusak amal sholat tapi puasa tapi tidak sholat. Ada yang sergap puasanya. Puasanya full ibu, full mas, oh full 30 hari. Sholatnya ya cuma maghrib toh. Apalagi kalau besok taraweh toh. Apalagi kalau besok jamaah bukber. Ada adat istiadat kita. Kalau Ramadan namanya bukber. Apa tuh bukber? Buka bersama. Jamaah. Buka bersama itu baik. 3 pahala dalam buka puasa bersama. 1, membuka puasakan orang lain. Kata Nabi, siapa yang buka puasain orang, pahalanya buat dia. Yang kedua, majlis ilmu. Biasanya sebelum buka puasa bersama ada kajian, tausiah, ceramah. Terus yang ketiga, ada pahala silaturahim. Tapi, ada tapinya nih. Dibanding 3 pahala yang hebat-hebat, ada juga yang harus diperhatikan. Apa? Kadang ketika buka puasa bersama, ketemu teman lama, ngobrolnya tidak dibatasi. Puasa buka, ayo jadwal. Tanggal 1 Ramadan puasa bersama keluarga, buka bersama keluarga. Tanggal 2 bukber sama teman-teman SD. Tanggal 3 bukber teman-teman SMP. Tanggal 4 Ramadan bukber teman-teman SMA. Tanggal 5 bukber teman-teman TK. PAUD. Semuanya bukber. Ketemu. Jeng pripun kabare wes suyo ra ketemu. Ngobrol ngalor ngidul. Sampai lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, lupa sholat terawih, ngobrol pulang capek, ngelihat kasur bantal guling langsung tidur. Kemana sholatnya?
Nah bahayanya di situ. Saya bukan berarti tidak membolehkan bukber. Bukber itu baik. 3 pahala. 1, silaturahmi. 2, membuka puasakan orang lain. 3, majelis ilmu. Tapi yang jadi masalah tuh cuma kejaga nggak sholatnya. Kalau bukber, sholat taraweh kejaga, maghrib isya kejaga, nggak apa-apa. Berpahala. Lah kalau bukber malah nggak taraweh itu malah nyebabkan dosa. Makanya jamaah, ntar kalau bukber jaga sholat. Tapi teman-teman saya tuh pada nggak ngajakin sholat. Anda yang ngajak, kita yang ngajak. Kalau teman-teman kita nggak ngajakin sholat, kita yang ngajakin duluan. Yuk sholat dulu. Begitu ya jemaah. Jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat. Yang keempat, rusak Ramadan kita karena puasa tapi masih pelit, medit, kikir, koret. Puasa tapi pelit. Puasa tapi sama harta begini. Dia puasa tapi Masya Allah tabarakallah. Sedikit pun dia gak mau infak di jalan Allah. Bahayanya kan di situ. Makanya jemaah, Nabi itu pernah diumpamakan sama para sahabat gini. Nabi kana ajwa dan nas, orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi naik beratus-ratus% inda Ramadan, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Seakan-akan baiknya Nabi itu seperti angin yang berhembus. Setiap kebaikan itu selalu diberikan sama Nabi. Semua manusia itu mendapatkannya. Kan kita kalau angin kan dapat kan. Angin berhembus kan kita dapat. Seperti itu perumpamaannya Nabi SAW dengan kebaikan-kebaikan beliau. Yang kelima, perusak amalan di bulan Ramadan. Sholat tarawih super duper ngebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar jemaah. Sholat itu salah satu syarat diterimanya adalah tumak nina. Allahu Akbar. Tumak nina. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu jemaah. Jangan ngebut. Tapi Ustadz, yo jangan lama-lama juga, jangan panjang-panjang juga, boyok kuyong yong. Punggung saya aduh sakit. Kalau emang tidak panjang, maksudnya nggak kuat panjang-panjang, ya jangan ngebut-ngebut juga. Taktuk, 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 taktuk loh. Kata Nabi, termasuk pencuri. Siapa ya Rasulullah? Orang mencuri dalam sholat, dia sujud seperti ayam mematuk. Assalamualaikum. Itu ini apa jemaah? Anda ketemu bos, Anda ketemu direktur, Anda ketemu juragane. Juragan, apa toh? Bos, aku njarok. Kira-kira mudeng nggak? Ngerti nggak jemaah bos kita? Faham nggak? Nggak faham. Anda sama Allah gimana jemaah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ceritanya nih jemaah? Bacalah yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus baca suratan
Yasin. Imame ganti wae lah. Padahal Allahu Akbar. Cuma seayat doang habis Yasin, Allahu Akbar. Jamaah makanya tuh kalau bisa tumak nina. Karena ini perusak amal di bulan Ramadan, sholat terawihnya super ngebut. Ingat ya jemaah, kita sholat terawih bukan lagi balapan motor GP. Kita sholat terawih loh jemaah, mau menghadap Allah loh jemaah. Bukan lagi balap-balapan nih. Lagi jemaah, kalau emang jemaah nih maunya pendek, ya tetap bacaannya tuh yang bagus. Mungkin kalau tadi Yasin kepanjangan, lah bacalah apa? Kulhu, inna a'toina. Itu kan kesukaan jamaah. Waladhdallin, amin. Dalam hati, kulhu yo imam. Inna a'toina yo imam. Begitu, kulhu Allah, alhamdulillah. Udah emang surat yang kita paling ikhlas adalah surat Al-Ikhlas. Wah pokoknya kalau Al-Ikhlas, ikhlas banget insya Allah. Kalau surat yang lain loh jemaah, Al-Quran tuh 114 surat. Kenapa toh yang dibaca kok itu aja? Boleh kok, kayak tadi Ustadz Ilham. Beliau baca bukan Al-Ikhlas, bukan Inna A'toina. Tapi pendek kan? Pendek, boleh kok. Baca satu ayat boleh nggak? Boleh, tapi para ulama terbagi kepada dua pendapat. Satu, minimal kalaupun satu ayat bacalah surah yang satu ayatnya itu sependek Inna A'toinakal Kausar. Satu ayat nggak apa-apa dibaca, tapi minimal itu. Kalau kurang daripada itu, ambillah ayat terpendek, yakni Inna A'toinakal Kausar atau surah-surah yang pendek. Jangan udah mas satu ayat, alif lam mim, Allahu Akbar. Ini kurang. Jadi harus dipahami baik-baik, satu ayat itu boleh. Tapi pilih ayatnya yang agak panjang. Contoh, satu ayat kan ayat kursi toh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai nanti la ta'khudhuhu sinatun wa seterusnya sampai akhir ayatnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar, baru silakan. Jadi jamaah, perusak amal Ramadan salah satunya adalah super ngebut ketika sholat tarawih. Jangan ngebut-ngebut ya jamaah. Kita nih mau sholat menghadap Allah. Lawang kita sama juragannya, bosnya, direktur kita aja kalau ngomong tetap pelan-pelan. Pak mohon izin. Iya gimana mas? Saya tak mohon izin besok gak masuk soalnya ada nikahan sepupu. Oh iya gak apa-apa. Ngomongnya diatur. Lah kita mau ketemu Allah loh jemaah. Masa gak diatur? Jamaah mau ke nikahan orang. Kira-kira bajunya milih gak? Milih. Mau ketemu Allah. Kadang kita lupa milih. Ya toh jamaah. Ayo dipilih yang baik, ketemu Allah. Mulai dari sekarang persiapkan mukena yang baik, yang suci, yang nyaman. Persiapkan sejadah yang baik, yang suci, yang wangi, yang nyaman. Biar kalau sujud sejadahnya itu gak bau terasi, gak bau sikil. Dia tuh sejadahnya wangi, nyaman. Nanti jamaah pilih imam juga imam yang baik bacaannya. Itu ngefek loh di makmum jamaah. Imam bacaannya bagus tuh ngefek di makmum. Makmumnya bisa sampai nangis. Karena bacaannya bagus. Apalagi kalau ayat-ayat dosa, ayat-ayat surga neraka. Wah teringat di sini. Pilih yang baik, yang tumak nina. Itu tentang yang kedua. Perusak amal di bulan Ramadan. Nah sekarang pahala apa saja bulan Ramadan yang bisa kita raih? Yang pertama, membuka puasakan orang lain. Buka puasain orang lain.
Jamaah terbuka lebar selebar-lebarnya. Kalau di antara jamaah, oh ya untuk informasi, Masjid Muhammad Al-Fatih tahun ini insya Allah akan mengadakan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Plus daurah bersanad, tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah, akan dibersamai oleh Ustadz Ferry Septianto LC yang tanggal 21 Ramadan sampai 25 Ramadan. 5 hari iktikaf plus daurah bersanad. Untuk sementara ini karena lantai 2 kita belum jadi, maka iktikaf baru dibuka hanya untuk yang laki-laki. Tapi insya Allah tahun depan ketika lantai 2 jadi, insya Allah nanti iktikaf terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Seperti di masjid-masjid luar sana biasanya iktikaf laki dan perempuan. Ada bilik-biliknya tersendiri, nanti kita buatkan bilik-bilik seperti ini khususon untuk iktikaf. Laki areanya sendiri, perempuan areanya sendiri, insya Allah tahun depan. Tapi tahun ini khusus baru untuk laki-laki dulu. Tahun ini. Tahun depan atas jadi dengan seizin Allah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti mudah. Laki perempuan akan bisa diperkenalkan itikaf. Dibuatkan bilik-bilik spesial. Yang perempuan ada biliknya sendiri, yang laki-laki akan ada biliknya sendiri. Dan jamaah, insya Allah juga kalau lantai 2 jadi nanti kita pindah masjidnya di lantai 2. Gak apa-apa ya jamaah? Nanti lantai ini buat apa? Buat macam-macam. Bisa buat manasik umroh, bisa buat nikahan, bisa jamaah mungkin ada yang mau anaknya menikahkannya di sini, silahkan fadhol. Dan ini juga termasuk jamaah kalau anaknya mau nikah di sini, silahkan bilang Mas Topan nanti kami persiapkan. Bayar nggak Ustadz? Gratis. Ayo yang mau nikah. Monggo jemaah. Yang sudah nikah gimana Ustadz? Saya doakan keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah. Nah, terus jamaah nanti itikaf di sini. Jadi pahalanya apa nih yang bisa kita ambil? Bisa membuka puasakan orang. Gimana ceritanya buka puasakan orang? Jamaah, insya Allah masjid ini akan menyiapkan untuk iktikaf, buka puasa ya sahur. Nanti juga kita ada bukber di sini. Dan insya Allah tiap hari akan ada bukber di sini. Karena Mas Tovan, Mas Ilham sudah pindah rumahnya beliau 2 di sana. Yang 2 rumah di belakang sini itu rumah tinggal dinasnya beliau. Dan Alhamdulillah insya Allah per hari ini hari Jumat Masjid Muhammad Al-Fatih sudah buka 24 jam. Jadi jamaah silahkan kalau mau terus sholat di sini dipersilahkan. Karena sudah ada insya Allah 2 orang yang mau bersama di sini. Ini akan terus jalan 24 jam. Kita bisa nggak ikut buka puasain? Bisa. Sesuai kemampuan. Mampunya 20 ribu, 20 ribu. Bisa nggak buka puasain 48 orang cukup dengan 20 ribu? Bisa. Beliin apa? Air. Air gelas. Belikan. Siapa yang nanti buka puasa pakai air itu kita panen pahalanya. Dan jamaah ada kalimat indah dari Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Ustadz, saya 20 dus, monggo langsung di drop ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ustadz, saya tak 30 dus, silahkan. Saya 10 dus ya, air mineral aqua, silahkan. Saya 1 dus Ustadz, silahkan. Langsung di drop di masjid sini, silahkan jamaah. Nanti masjid ini kalau sudah berlebih akan kami tasarufkan ke Masjid Al-Muttaqin Seribit atau ke masjid-masjid yang lain, nanti kita drop-dropkan. Semuanya kumpulkan saja di sini. Boleh Ustadz kalau minumannya yang ada rasa-rasanya, mungkin bukan air putih tapi mungkin ada minuman yang ada rasa-rasanya, silahkan aja jemaah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Batas pengumpulannya sampai kapan? Sampai Ramadan berakhir. Terus silakan. Kalau ada yang mau mendrop silakan. Dan jamaah, alhamdulillah sudah confirm Ustadz Ferry Septianto akan hadir seperti kemarin. Daurah bersanad yang serunya luar biasa untuk jamaah kemarin yang ikut bersama Ustadz Ferry. Dari subuh sampai ketemu subuh selama 5 hari. 21 Ramadan sampai 25 Ramadan daurah bersanad. Ustadz tapi saya kerja, boleh nggak nek malamnya tok? Boleh.
Iktikaf terbagi 4 kata para ulama. Full, ini iktikaf terbaik. Maksudnya full dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Karena tanggal 30-nya biasanya pulang ke rumah atau tanggal 30 boleh. Full iktikaf terbaik. Yang kedua, malamnya full. Malamnya full artinya dari tanggal 21 ganjil genap, sapu bersih semuanya boleh. Yang ketiga, iktikaf ganjil doang. Nah ini biasanya favorit nih jamaah. Iktikaf ganjil doang. 21, 23, 25, 27, 29. Boleh. Kata Al-Imam Al-Auza'i bahkan yang keempat. Anda ba'da isya diam di masjid ini lebih dari 15 menit atau lebih dari 30 menit itu sudah dihitung seperti iktikaf. Walaupun cuma sesaat. Kata Al-Imam Al-Auza'i, walaupun cuma 30 menit ba'da isya diam di sini baca Quran sampai 30 menit baru pulang, itu juga disebut dengan iktikaf. Maka jamaah, yuk bareng-bareng saya akan menaruh di sini bukan cuma ilmu, bukan cuma tenaga, bukan cuma waktu, bukan cuma ide terbaik yang kami bisa lakukan, tapi saya juga akan ikut andil dalam membuka puasakan yang berpuasa nanti di sini dengan semampu yang kita punya. Ayo saya mengajak kita semua bareng-bareng ikut buka puasain. Ustadz, saya kayaknya nggak mampu Ustadz, 15.000. Saya mampunya cuma 3.000. Bisa Ustadz buka puasain 50 orang dengan uang 3.000? Saya jawab bisa. Oh gimana Ustadz kok 3.000 50 orang, belikan kecap Bango ibu. Nanti buka puasa kasih kecap. Pencet. Kapan kecap tercampur nasi kita makan, orang itu berpuasa, kita panen pahala beliau. Allahu Akbar. Ustadz tapi saya lagi berhalangan, bisa gak dapat pahala puasa? Kan saya berhalangan. Bisa, caranya gimana? Membuka puasakan orang lain. Ustadz ya perempuan mau iktikaf tapi gak bisa soalnya tahun ini baru laki-laki. Bisa gak saya dapat pahala iktikaf? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Fasilitasi orang yang beriktikaf. Belikan playmat, belikan selimut, belikan bantal, belikan meja-mejanya mungkin. Saat orang yang iktikaf memakai playmat dari jamaah, bantal dari jamaah, selimut dari jamaah. Kita yang tidak iktikaf tapi kita memfasilitasi iktikaf, kita sama dapat pahalanya. Dan ingat jamaah, umur kita belum tentu sampai di bulan Ramadan. Maka saya ngajak diri saya juga ikut. Nanti kita akan drop di sini. Silakan yang mau 10 kardus, 20 kardus, 30 kardus langsung di drop aja di Masjid Muhammad Al-Fatih. Di sini langsung di drop. Ustadz, aku tak melu 1 dus. Silahkan. Air mineralnya silahkan. Kalau bentukan selain air mineral, hubungi Mas Tofan nanti atau Mbak Sinta, beliau nanti bisa membersamai. Dan jamaah, ada lomba besok tanggal berapa? Di sini akan ada lomba. Mas Ilham, mohon izin, lombanya tanggal berapa? Lomba Gemar Ramadan tanggal? Lomba Gemar Ramadan Masjid Muhammad Al-Fatih berisikan lomba mewarnai anak TK dan SD, lomba azan dan iqomah anak TK dan SD, lomba dai cilik anak TK dan SD, satu lagi lomba MTQ musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hifzil Quran, lomba hafalan juz 30 TK dan SD. PAUD boleh ikut Ustadz? Boleh. Anak umur 2 tahun boleh ikut? Boleh. Silahkan jamaah boleh ikut. Itu tanggal 26 Maret lombanya. Di mana? Di Masjid Muhammad Al-Fatih hari Ahad kalau tidak salah. Hari Ahad lomba 4 tadi. Nanti di sini ada lomba mewarnai, lomba azan, dai cilik, MTQ, MHQ. Lombanya di sini,
plus nanti pakai ruangan rumah dinasnya Mas Tovan sama Mas Ilham, pakai 2 ruangan itu plus masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak TK, SD, PAUD mau ikut dai cilik, MTQ dan lomba-lomba azan dan sejenisnya, langsung bisa daftar ke Mas Ilham, Mas Tovan, Mbak Sinta atau ke teman-teman pemuda Masjid Maf, nanti kita adakan lombanya. Bonus, siapa yang juara 1 lomba azan akan kami persilahkan untuk jadi muazin Masjid Muhammad Al-Fatih kalau rumahnya deket. Lah kalau juara satunya orang Banjarnegara ya repot jemaah. Juara 1, 2, 3 lomba azan nanti jadi muazinnya Masjid Muhammad Al-Fatih insya Allah kalau deket, insya Allah. Begitu jemaah. Dan lombanya sampai kalau tidak siang, zuhur selesai, asar selesai, langsung pengumuman juara dan insya Allah daftarnya semuanya gratis dan insya Allah akan ada hadiah terbaik, uang pembinaan dan beasiswa sekolah di Masjid Muhammad Al-Fatih, semuanya gratis untuk juara 1, 2 dan 3-nya. Nanti ada juara harapan juga insya Allah. Barakallahu fikum. Itu bisa diberitahu juga sama yang lain. Dan terakhir, pahala apa lagi yang bisa kita dapat di bulan Ramadan? Sedangkan kita tahu, mungkin kita belum tahu umurnya sampai Ramadan atau tidak. Jawabannya bisa dengan cara kita memaksimalkan bulan Ramadan semampu kita dari semua amal salih. Jemaah, buka puasain orang, jangan lupa taraweh, jangan lupa sahur karena sahur juga ada kebaikan di dalamnya. Jangan lupa juga untuk bersedekah karena di bulan Ramadan sedekah terbaik itulah di mana di situ dikeluarkan insya Allah biiznillah, itu termasuk sedekah terbaik. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada pertanyaan? Ada, silakan Pak. Sebelum pertanyaan, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Bisa semuanya? Silakan. Setelah ini ya Pak, mikrofonnya boleh dibersamai. Mikrofonnya Mas. Jazakumullah khair. Gak bisa. Pakai ini aja. Mikrofon satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai sholat taraweh di bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana Ustadz kalau misalkan di masjid saya, di mushola saya itu imamnya ngebut, terus saya melaksanakan sholat taraweh di rumah, itu hukumnya gimana sholat? Begitulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salam jaza. Ada pertanyaan dari beliau, bagaimana kalau di kampung kami sholat tarawihnya ngebut dan saya memilih sholat tarawih di rumah? Jawabannya boleh, karena sholat sunnah boleh dilaksanakan di rumah. Tapi sholat wajibnya di masjid lebih utama. Tentang hal tersebut dipersilahkan. Namun kalau jamaah bisa mencari imam sholat tarawih, karena di rumah kan beda-beda. Bisa kondusif, bisa di rumah diganggu oleh satu dan lain hal, salah satunya adalah setan gepeng. Baru Allahu Akbar, kelunding. Wah, orderan sopo? Orderan siapa nih? Kayak gitu. Jadi jamaah, kalau bisa sholat berjamaah, kalau bisa sholat tarawihnya itu bareng-bareng, pilih imam dan tempat sholat yang nyaman. Kalau jamaah mohon izin sedikit aja jamaah. Kalau jamaah merasa sholat tarawihnya ngebut di satu tempat, jamaah deket dari Masjid Muhammad Al-Fatih,
Sholat taraweh di sini nggak apa-apa. Nanti imamnya ada Ustadz Ilham dan imam dari Palestina selama 1 hari. Nanti kita ada imam dari Palestina selama 1 hari. Beliau datang jauh-jauh dari Palestina. Beliau akan mengimami tarawih pada tanggalnya, nanti akan di spill di poster. Tinggal ikutin saja di grup di poster insya Allah. Dan semua imam di sini sudah tersertifikasi. 1, lewat kualifikasi terbaik dari tim yang menyeleksi. Bacaannya insya Allah kami garansi bacaannya bagus. Kami garansi insya Allah suratnya tidak kulhu. Maksudnya bukan kulhu doang, bukan al-ikhlas doang, bukan ina atau ina doang, tapi bacaannya nanti ada surah-surah yang lain. Terus berikutnya yang imam di Masjid Muhammad Al-Fatih ini insya Allah akan ada juga hafiz 30 juz, diantaranya Ustadz Dama atau Mas Dama, beliau hafiz 30 juz, dan ada ustadz-ustadz yang lain juga para hafizul Quran yang kita sengaja datangkan untuk mengimami besok bulan Ramadan. Jadi jamaah boleh nih kalau ada yang mau Ramadan di sini silahkan. Dan di sini insya Allah parkiran ada yang mengkondisikan aman insya Allah. Sandal-sandal jamaah ada yang mengkondisikan aman insya Allah. Kalau sandalnya hilang lapor ke Mas Topan, diganti nanti. Ada yang pernah hilang sandalnya di sini? Belum ada? Ada? Bilang ke Mas Topan. Nanti sandalnya diganti. Sandal swallow. Ya, bilang aja sama Mas Topan, coba nanti insya Allah mudah-mudahan kami ganti jemaah. Kalau ada yang hilang sandalnya, kami Masjid Muhammad Al-Fatih mengganti sandalnya. Tenang aja. Tinggal bilang sama Mas Tofan, Mbak Sinta atau tim nanti sandalnya diganti. Di sini parkiran luas, jamaah mau parkir nyaman. Kamar mandi banyak. Jumlahnya ada 443 11 kamar mandi difasilitasi dengan 555 15 tempat wudhu. Itu baru di dalam, belum di sebelah sana. Di sebelah sana tuh ada tempat wudhu, jumlahnya 7 dan 7 14. Jadi jamaah di situ ada tempat wudhu, di sini ada 15. Jamaah mau wudhu silahkan. Dan satu lagi jamaah, termasuk insya Allah kami juga memfasilitasi kalau ada di antara jamaah yang lepas taraweh mau sama-sama kita tilawah Al-Quran. Lepas taraweh nanti di sini akan ada tilawah Al-Quran yang dipimpin oleh Ustadz Ilham atau oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi nggak usah khawatir. Ada ceramahnya Ustadz? Ada, tapi nggak panjang-panjang. Ceramahnya cuma 7 maksimal 10 menit. Ceramahnya selepas sholat witir. Habis ceramah 7-10 menit nanti akan kita baca Al-Quran bersama-sama. Jadi kalau jamaah rumahnya dekat dari Masjid Muhammad Al-Fatih, jamaah bisa jadikan Masjid Muhammad Al-Fatih sebagai opsi untuk bareng-bareng kita ramaikan di sini. Begitu, barakallahu fikum. Ayahanda terakhir, silakan Ayahanda, satu soal. Oh iya, besok aja. Baik, jazakumullah khairal jaza. Ibu, sudah waktu Ibu, kasihan yang mau bekerja. Terima kasih Bapak. Karena ini hari Jumat ya, kasihan yang mau kerja atau maksudnya ada yang urusan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, sampaikan salam takzim buat warga di rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti, mohon maaf, bukan nanti, Sabtu malam besok akan ada kajian Sat Night seperti biasa ya Ibunda, maghrib sampai isya, nanti dibersamai oleh ustadz yang lain kemungkinan. Dan ini tanggal berapa? 24. Tanggal 3 Maret Jumat insya Allah masih bersama saya insya Allah. Lalu besok malam sore silahkan datang ke sini, kita akan ada kajian juga Sat Night, Saturday Night, malam Ahad di Masjid aja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita sholat suruh terlebih dahulu, kemudian di sana ada daging kambing ya sekitar 150 porsi. Ini kabar gembira ya buat kita semua insya Allah. Kemudian ada sarapannya juga. Porsi jamaah
Alhamdulillah ada daging kambing 150 porsi. Ini dari jamaah daging kambing 150 porsi dari jamaah. Insya Allah nanti mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Barakallahu fikum.